Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Pasti. Sore ini kesempatan pertama bagi kami, Seksi Bank, untuk berbagi ilmu melalui media podcast Optik, Obrolan Pasti KPPN Klaten. Sobat Pasti, saat ini pemberdayaan UMKM merupakan salah satu topik yang trending di kalangan masyarakat. Pemberdayaan UMKM tidak lepas dari salah satu usaha pemerintah dalam rangka program PEN, yaitu Pemulihan Ekonomi Nasional. Dan langkah pemberdayaan UMKM tersebut melalui pembiayaan ultramikro yang lebih dikenal sebagai UMI. Namun, masih banyak kalangan masyarakat kita yang belum mengenal apa itu pembiayaan ultramikro. Untuk itu, dalam kesempatan ini, kita akan mengangkat tema Yuk Kenalan Sama UMI. Telah hadir 3 narasumber kita kali ini, yaitu Bapak Suwandi Pringadi, kemudian Mas Sigit dari PT Pegadaian Klaten selaku salah satu penyalur ultramikro, dan Mbak Indah Kurniawati, pemilik Kurnia Ernity yang merupakan debitur dari PT Pegadaian Cabang Klaten. Assalamualaikum Pak Pring. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini kabarnya Pak Pring? Alhamdulillah sehat walafiat, senang sekali ketemu Pak Sigit dengan Ibu Indah ya. Sudah lama kenal nama tapi belum ketemu Ibu. Ini hadir juga teman kita dari PT Pegadaian, Mas Sigit. Assalamualaikum Mas Sigit. Waalaikumsalam. Gimana ini kabarnya? Alhamdulillah sehat dan semangat. Senang sekali bisa bergabung dengan podcast Sobat Pasti KPPN Klaten. Terima kasih ini Mas Sigit ini. Assalamualaikum juga ini Mbak Indah nih. Mbak Indah ini partner kami di acara G20 mewakili debitur UMI dari PT Pegadaian Cabang Klaten. Sehat Mbak Indah? Sobat Pasti, selama ini masyarakat kita sudah sering mendengar tentang UMKM. Namun masih banyak yang belum mengenal apa itu pembiayaan ultramikro. Mungkin Pak Pring bisa menjelaskan kepada Sobat Pasti, sebenarnya apa ya yang dimaksud dengan pembiayaan ultramikro? Baik Bu, jadi yang dimaksud dengan pembiayaan ultramikro itu sebetulnya adalah skema pemerintah ya untuk memberikan bantuan kepada kalau dilihat dari skala makro itu adalah kehadiran pemerintah pada masyarakat gitu ya, dalam hal ini melalui pembiayaan yang disumberkan atau bersumber dari APBN begitu. Nah, program sesma ini berupa pembiayaan dalam skema konvensional maupun skala syariah, dan pada saat ini data menunjukkan bahwa pelaku usaha yang memanfaatkan pembiayaan konvensional maupun syariah itu 50-50 guys. Kalau nggak salah tepatnya 55% itu konvensional dan 45% adalah syariah gitu. Kalau lebih seperti itu. Jadi sebenarnya apa tujuan diadakannya pembiayaan ultramikro itu ya Pak Pring? Kalau tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan nasional kita lah ya, sebetulnya menciptakan kesejahteraan umum gitu melalui skema pembiayaan yang diarahkan supaya masyarakat dalam hal ini adalah usaha mikro memperoleh pembiayaan yang cepat dan mudah ya. Yang kedua tentu saja adalah untuk mengembangkan usaha yang otomatis akan menambah jumlah wirausahawan di tanah air, mungkin seperti itu kurang lebihnya. Jadi kesimpulannya pembiayaan ultramikro itu ditujukan bagi para pelaku usaha ultramikro, itu nih. Sedangkan kriteria untuk mendapatkan pembiayaan ultramikro itu apa ya Pak? Kriteria sebenarnya sederhana, karena kita juga mengenal ada KUR ya, kredit usaha rakyat. Jadi KUR itu kita tujukan kepada perbankan sebagai penyalur. Ya, jadi kalau KUR, misalnya Ibu Indah ini mengambil KUR, maka beliau akan mengambil dari bank. Nah, untuk yang mikro ini, untuk yang UMI ini, itu tidak kepada perbankan, akan tetapi kepada lembaga keuangan bukan bank, istilahnya seperti Pak Sigit, Pegadaian. Jadi kriterianya itu pertama tidak sedang membiayai kredit program dalam hal ini KUR ataupun yang lain gitu ya, di bidang usaha kecil, menengah, mikro,
yang tercatat dalam sistem informasi kredit program tentunya, yang Pak Sigit mungkin lebih tahu banyak tentang itu. Yang kedua, tentu aja usaha ini adalah milik warga negara Republik Indonesia. Kalau milik warga negara asing tentu tidak boleh. Itu aja sih Bu, sangat sederhana usahaannya ini. Sobat Pasti, pembiayaan ultramikro ini dilaksanakan oleh Pusat Investasi Pemerintah, dan dalam menyalurkan pembiayaan ultramikro dilaksanakan oleh pihak penyalur, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh lembaga keuangan bukan bank. Jadi apa syaratnya yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan bukan bank itu untuk dapat menjadi penyalur ya Pak Pring? Nah ini seperti Pak Sigit ya, untuk kasus seperti Pak Sigit dan lembaga keuangan bukan bank lainnya, persyaratnya juga sangat sederhana sebetulnya. Yang pertama tentu saja memiliki pengalaman dalam pembiayaan UMKM. Tanpa pengalaman kayaknya kita masih ragu untuk memberikan penyaluran ke sana nih, karena bagaimanapun ini adalah uang rakyat yang digunakan, uang APBN. Jadi pertama harus berpengalaman paling sedikit 2 tahun, Pak. Gitu. Jadi yang kedua adalah secara ditinjau dari sudut kinerja itu sehat dan baik gitu ya. Pokoknya harus sehat. Artinya tidak pernah mengalami kerugian atau masalah gitu ya, tidak bermasalah. Dan yang ketiga memiliki sistem yang dapat terkoneksi dengan sistem kita, SIKP UMI, ya, yang dibangun oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah atau PIP yang disebutkan oleh Bu tadi. Mungkin itu aja sih Bu pada dasarnya ini. Nah, kemudian ada juga beberapa lampiran, saya lupa. Pertama harus mampu menunjukkan akte pendirian atau izin usaha. Yang kedua, laporan keuangan 2 tahun terakhir menunjukkan hasil yang baik gitu ya. Kemudian surat pernyataan direktur utama atau pimpinan lembaga keuangan bukan bank tersebut gitu, bahwa yang bersangkutan akan mengikuti tata kelola pembiayaan usaha mikro. Gitu. Tentunya harus menunjuk pada peraturan Menteri Keuangan ya dalam hal ini sebagai regulator pada kebijakannya atau sisi keuangannya. Sementara untuk kebijakannya kalau tidak salah di Kementerian Perekonomian. Mungkin itu seperti itu aja. Sobat Pasti, seperti yang sudah Pak Pring sampaikan bahwa pembiayaan ultramikro tersebut disalurkan oleh lembaga keuangan bukan bank. Pak Pring bisa disampaikan kepada Sobat Pasti lembaga keuangan apa saja yang dimaksud tersebut? Ada sekitar 10 lebih ya kalau tidak salah, 10 persis. Seperti Bapak Sigit di sini, yang pertama tentunya adalah PT Pegadaian, kemudian ada yang kita kenal dengan nama PNM tuh, Permodalan Nasional Madani. Yang ketiga, masyarakat lebih mengenali dari Komida, Operasi Mitra Duafa. Yang keempat adalah KSP Pangestu, kemudian yang kelima adalah KSPPS BMT Bina Ihsanul Fikri, yang ada di Jogja nih kalau nggak salah begini ya, Jogja kantornya. Kemudian KSPPS Arta Bahana Syariah, KSPPS Nur Insani, KSPPS Bina Umat Sejahtera ya BMT dalam hal ini, kemudian KSPPS Nusa Umat Sejahtera. Setelah yang terakhir di tahun 2022 ini, khususnya triwulan 2, muncul satu penyalur baru, yaitu PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia atau REPI. Itu aja sih, ada 10 ya saat ini penyalurnya. Tadi setelah kita mendengar penjelasan Pak Pring tentang pembiayaan ultramikro, di sini telah hadir Mas Sigit ini selaku salah satu penyalur dari PT Pegadaian Cabang Klaten. Mas Sigit, ini mau tanya ini, sudah berapa lama nih PT Pegadaian Klaten ini menyalurkan pembiayaan ultramikro? Pegadaian Klaten itu melayani penyaluran ultramikro sejak tahun 2016. Oh, sudah lama gitu. Ya, hampir 6 tahun tak Ini saya belum pindah ke seksi bank nih, sudah lahir gitu. Sudah menyalurkan pembiayaan ultramikro ini. Mas Sigit, ini dari data sampel rekon data kedapatan pembiayaan ultramikro yang ada di aplikasi SIKP UMI. Ini PT Pegadaian Cabang Klaten ini merupakan salah satu penyalur terbesar ini untuk pembiayaan ultramikro. Nah, sampai dengan saat ini sudah berapa debitur nih yang sudah menikmati program pembiayaan ultramikro yang disalurkan oleh PT Pegadaian Cabang Klaten? Untuk saat ini
sampai triwulan ketiga Itu nasabah aktif kami ada di angka sekitar akhir September itu di 208. banyak ya. Debitur Iya. dengan Total total penyalurannya penyaluran 908.400.000. luar biasa. Satu triwulan aja sudah hampir 1.000 ya. Dengan total pembiayaan hampir 1 miliar ya Mas ya. Ya. Ini mau tanya Mas, ini usaha apa saja yang dilakukan oleh PT Pegadaian Cabang Klaten ini dalam rangka pemberdayaan UMKM? Ini yang ditujukan kepada para debitur itu usahanya apa saja dari Pegadaian? Tentunya setelah kami lakukan penyaluran, itu debitur tidak kami lepas, tapi kami lakukan pendampingan. Setiap tahun itu minimal mendapat 2 kali pelatihan. 2 kali pelatihan dari Pegadaian, bekerja sama dengan juga motivator dan pelaku-pelaku usaha yang sudah cukup terkenal dan sudah berpengalaman, jadi bisa berbagi ilmu dan bisa sharing juga sinergi. Mungkin ada debitur yang kesulitan dalam memasarkan produknya, nanti bisa sharing dengan sesama pelaku UMKM. Kami ditarget setiap tahun minimal mengadakan 2 kali pendampingan, kemudian mengadakan kunjungan itu minimal dalam 3 bulan harus dikunjungi. Oh, ada minimal kunjungan ke debitur. Ya, minimal 3 bulan. Jadi bisa 1 bulan dikunjungi, bisa 2 bulan, tapi minimal dalam 3 bulan harus dikunjungi. Oh, ini membantu pemasaran juga ya Mas? Iya. Ya. Sampai segitunya gitu dan kesini. Jadi ini di samping kami ini sudah ada debitur dari PT Pegadaian, ini Mbak Indah Kurniawati. Ini Mbak Indah ini pemilik dari Kurnia Arneti Snack. Ini Mbak Indah kemarin ikut menyemarakan acara G20 Mas di Hotel Tentrem ini pada tanggal 14 sampai dengan 16 September. Ini Mbak Indah menjalankan usaha bisnis snack ini mulai kapan ya? 2013. Dari 2003. Oh, ini sejak awal memang usahanya snack. Iya. Kalau Mbak Indah ini dapat menjadi debitur dari PT Pegadaian mulai kapan ini? 2013. 2013. Oh. Ini pertama kali minjem berapa ini Mbak Indah? Dulu pinjam 10. 10? Oh, langsung 10? Iya. Weh. Kalau kenal ini dari mana ini? Kenal pembiayaan ultramikro ini dari mana? Dari Pegadaian. Langsung ke tempatnya Mbak Indah. Saya kan ke sana. Oh, Mbak Indahnya. Langsung sama Mas Sigit? Iya. Weh, berarti ini kolega lama. Berarti sudah 9 tahun ini sama Mas Sigit. Tadi. Kalau sekarang dapat pinjamannya berapa ini dari Saya masih 10. Oh, masih 10. Oh, Kalau ditingkatkan 10 kali. Mas Sigit, ini untuk mendapatkan pinjaman ini ada kriterianya enggak? Untuk menentukan besarannya? Tentu kalau untuk besarannya kami harus melakukan survei kelayakan usaha. Jadi nanti berdasarkan hasil dari analisa kelayakan usaha. Untuk menentukan jumlah pinjaman itu dari kelayakan usaha. Iya. Kalau jenis akunan menentukan enggak? Sebagai tambahan. Oh, semua sebagai tambahan. Mbak Indah ini mau tanya, untuk pemasaran Kurnia Arneti ini sudah kemana saja ini? Jogja. Jogja? Ya, Jogja, Semarang, Tangerang. Oh, sampai Tangerang? Ya. Nanti ada seperti sama. Oh, ke toko oleh-oleh atau ke apa? Tahu ya, mesti sisinya kan dia beli, jadi saya kirim, udah saya nggak lepas aja gitu. Distributor lah ya. Iya, distributor di Semarang juga gitu. Oh, ke Semarang juga? Iya, nanti lihat kalau di Semarang kayak di toko oleh kan misalnya banyak kaperalis. Jadi nggak cuma Klaten ya, Enggak. sampai Jogja, Semarang, Tangerang, ya sudah lihat ini.
Ini Mbak Indah ini juga punya Instagram ya. Kalau lewat pemasaran yang marketplace kayak Shopee Pay gitu, sudah belum Mbak Indah? Saya sudah, cuma saya memang nggak, saya sukanya yang apa? Oh, kalau Shopee sudah Ada berapa? tokonya, ada. Oh, Dari Shopee semuanya ada, cuma saya oh, Bibli juga. Iya. Saya Oh, memang ini berarti ini. sukanya offline karena Oh, lebih banyak offline penjualannya. Oh, gitu. Mas Sigit, ini kalau untuk PT Pegadaian sendiri ini wilayah kerjanya, kalau di Klaten gimana saja nih PT Pegadaian? Kami meliputi seluruh wilayah Klaten. Jadi Tapi tidak setiap kecamatan ada, Pak? tidak. Jadi untuk Klaten itu ada 7 outlet yang di cabang itu di Klaten Kota, kemudian ada Yoso, Oh, Pegadaian. ya, ada unit Wedi, kemudian Gundang Winangun, Cawas, Tedan, Jatino, Belandu. Kalau yang paling banyak ini debiturnya ada di wilayah mana ini? Di Klaten. Kalau Klaten itu Klaten Kota dengan Jatino. Oh, yang paling banyak. Iya. Ini di selain bisnis Kurnia Agneti Snack, ini kegiatannya apa saja ini Mbak Indah? Ini dengar-dengar ini kemarin jadi motivator juga ini Mbak Indah ini. Apa Mbak? Kegiatannya ini selain bisnis snack ini. membagi ilmu aja. Kemana saja ini? Tentunya nih udah kemana-mana ini. Seminar kewirausahaan mungkin ya. Enggak, cuma kadang ngajak ibu ke kakak gitu. Oh. Jadi nanti dipanggil Ngajari cara bikinnya gitu. Ya, jadi produk apa yang mereka tertarik dan nanti kita Didemokan gitu. Kalau ke sekolah? Iya. sekolah itu cuma kita kayak motivator untuk pesannya itu supaya mereka itu apa ya? Iya, supaya dia itu dia nggak mengadu mental aja gitu. Supaya dia mentalnya kuat gimana nggak lembek gitu. Jadi sebagai motivator gitu ya Pak Peng ya. Jiwa sampai gitu. kewirausahaan motivator berarti. Belum seperti itu. Malu ini Mbak Indahnya Pak. Low profile begitu. Iya ini. Nah ini mapanya ini. Di samping memproduksi Kurnia Snack ini kan Mbak Indah selaku motivator juga ini ya. Dengar kemarin ngasih motivasi di SMA Dugenaran ya Mbak ya. Nah ini harapannya supaya jadi inspirasi bagi mereka ya Mbak ya. Ini bagaimana memulai bisnis gitu ya Mbak ya. Ini kiat-kiat apa yang dilakukan Mbak Indah supaya mereka itu termotivasi, ngasih gambaran kalau bisnis snack itu berjalannya seperti ini gitu. Iya, apa ya? Saya pikirnya ke hal mental dulu. Karena kalau kita punya uang, kalau kita punya niat, kalau tidak ada kita sama aja. Yang penting mental dulu Pak. Mentalnya harus kuat ya. Mental kewirausahaan dulu ya. Iya. Jadi, karena kalau kita punya modal, kalau nggak ada mental, kan kita Oke. Makanya Mbak Indah ini bisa bertahan ya dari 2003. Berarti sudah 19 tahun ya. Iya. Ini konsisten di Kurnia Snack terus. Iya. Semangat juangnya tinggi berarti Iya. ya. Iya ini. Nggak patah semangat, intinya kan. Iya. Kalau Lumayan, Kurnia sukses. Snack ini usahanya apa saja Mbak? Produknya? Pertama dulu kan banyak. Saya menambah ikan Kayak dari dulu. Iya, dulu tuh banyak cuma karena kan kayak. pengennya kayak kita. Dulu itu kan kayak nggak menjamur seperti ini. Itu karena dulu itu pengen bantu kayak di desa itu kayak itu kayak nggak terkenal dan bahannya itu dia terlalu murah gitu loh, cuma dulu itu murah banget buat saya ingin menaikkan Kelasnya. kelasnya. Setelah itu karena sudah belum ngomongin kita offer lagi, saya
buat produk sedikit bisa. Wes. Inovatif gitu ya, Mbak ya. Kita harus inovatif karena kan mesti kan ada apa ya? Ada jenjang untuk orang kan kayak gitu. Strategi. Kita harus memang inovatif. Mbak Indah ini mau tanya ini, apa manfaat yang Mbak Indah rasakan dengan adanya pembiayaan ultramikro ini, Mbak? Alhamdulillah kemarin baru aja pinjam ya Pak Sikit. Weh, habis pinjam lagi nih. Iya, karena kan saya menciptakan produk baru itu kan gitu. cabai. Nah, itu kan saya mau menaikkan cabai karena kita bahannya itu gampang. Nah, itu kan saya betul-betul jadi saya kemarin ambil untuk meningkatkan produk saya berdua sedikit cabai sama usus kepala. Ini sama Mbak Indah apa-apa dijadikan makanan ini, dari cabai bisa jadi snack, jadi pepaya, jadi pisang, ini segala macam yang ada di pisang jadi snack ya Mbak? Iya, betul, luar biasa. Iya, debok aja jadi makanan iya. Pak Prin sudah nyoba? Sudah. Oh gitu. Apa jadi? Jadi ini sebelum kita tutup acara podcast, ini apa harapan Mas Sigit ini sama Mbak Indah terhadap program pembiayaan ultramikro? Mungkin dari Mas Sigit dulu. Harapan kami tentu kami ingin lebih bisa memberikan layanan kepada para pelaku UMKM. Makanya kami kalau bisa itu untuk pagu kreditnya, kami berharap untuk pagu kreditnya bisa diperlihatkan. Pak Pren. Kalau contohnya seperti bisnisnya Mbak Indah ini harusnya sudah di atas 10, sementara kami maksimal pinjaman sampai saat ini masih dibatasi sampai 10 juta. Harusnya bisa sampai Saya rasa 20 ya, 25 juta itu cukupan. Oh, kalau 20 sudah berani belum ini Mas? Karena kami dibatasi maksimal 10 juta saat ini. Itu dari PT Pegadaian Pusatnya yang menentukan batasan. Iya. Kalau Klaten sendiri? Ultramikro itu dibatasi cuma sampai 10. Oh, sampai 10. Ini kalau Klaten sendiri sudah dapat plafon berapa mesin untuk pembiayaan? Per debutannya? Iya, 10 juta. Kalau totalnya? Totalnya untuk penyaluran semester 3 ini, triwulan 3 itu sampai bulan September akhir itu 908 juta 400.000. Sampai 1 miliar ya? Iya. Nah, ini harapan Mas Sigit ini, semoga nanti plafonnya ditambah Pak Pren. Nah, kalau Mbak Indah sendiri, ini apa harapan Mbak Indah dengan adanya pembiayaan ultramikro ini? Cerita kita sedikit supaya bisa naik ya Pak ya. Oh, sama ini ya, ceritanya sama. Pengen plafonnya naik ya. Iya. Kita sampaikan nanti. Ya. Ini PR-nya Pak Pren ini. Demikian akhir dari podcast kita kali ini. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah berkenan hadir pada sore hari ini. Dari pembicaraan kita ini dapat kita simpulkan bahwa program pemerintah melalui program pembiayaan ultramikro ini sangat bermanfaat bagi para pelaku usaha ultramikro untuk berperan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Ini seperti slogan kita apa Pak Pren? UMKM terbantu, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih.